Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfonsus Yudis, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 4 Baibakul, Desa Uburiri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya melakukan praktek video pembelajaran di kelas 7 dengan materi pribadi yang unik. Sekian dan terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, silakan dulu. Jadi baik, selamat pagi. Apa kabar semua? Baik, sehat, luar biasa. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang aku citra yang unik. Tapi sebelum memulai pelajaran, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita minta bimbingan dari Tuhan. Untuk Tuhan menyertai kita dalam proses Pelajaran. Pak Guru minta salah satu yang bersedia maju untuk pimpin doa. Jadi baik Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Allah dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami aturkan ke hadapan hadirat-Nya Tuhan, seraya mengucap syukur dan banyak bilang terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami di hari-hari kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak memulai tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar mengajar. Kiranya Tuhan menuntun menyertai kami sehingga apapun yang kami belajar pada saat ini boleh menjadi motivasi di dalam kehidupan kami. Ini doa, ini sembahyang kami, jika kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tepuk tangan untuk Ines. Terima kasih untuk Ines sudah mengantar kita dalam doa kita menutup kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu. Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru akan ambil absen dulu. Teresia Cecilia Guru. Hadir Pak. Anggreni. Hadir Pak. Diana Pedipita. Hadir Pak. Samuel. Hadir Pak. Nicodemus. Hadir Pak. Gloria. Hadir Pak. Jadi baik, semua sudah hadir toh? Semua hadir toh? Tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah kita berdiri semua. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyanyi salah satu lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Tetap. Silakan dulu. Materi pelajaran kita hari ini adalah aku citra yang unik. Dan berbicara tentang citra Allah. Ada yang tahu apa arti itu kata citra? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan Serupa. Ada yang lain citra atau gambar rupa Allah. Aku pribadi yang unik. Jadi kenapa dikatakan unik? Jadi mengaitkan apa yang dikatakan kita itu unik. Jadi setiap manusia itu
lahir di muka bumi ini, biar dia kembar juga pasti dia tetap berbeda. Jadi setiap pribadi itu masing-masing berbeda. Di sini ada timbul pertanyaan yang Pak Guru minta kamu jawab. Jadi pertanyaan tentang kita punya kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat diri kita itu berbeda dengan orang lain? Ada yang bisa jawab? Sifat. Ya. Sifat dan karakter. Sifat dan karakter. Apa lagi? Talenta. Talenta. Jadi setiap manusia itu diberikan talenta, sifat dan tingkah laku masing-masing. Bakat yang diberikan Tuhan itu sejak lahir. Jadi pertanyaan yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk mengenali kita punya kelebihan atau bakat yang kita miliki? Mengapa penting? Supaya kita tahu, menurut tepuk tangan dulu bukan. Mengapa kita harus tahu kita punya talenta atau bakat supaya kita bisa melatih secara terus-menerus. Itu adalah bakat yang dianugerahkan untuk Tuhan. Apalagi? Nah, pertanyaan yang ketiga itu, Pak Guru minta kamu menyampaikan hal yang unik di kamu punya pribadi. Tidak. Kalau tidak tiga, satu saja. Yang Bisa bernyanyi. Selain bernyanyi apa lagi? Freddy. Pantun. Freddy bisa? Pantun. Begitu kita tantang Freddy untuk dia kasih satu pantun. Coba Freddy. Bisa? Bisa. Coba beri di tempat sini saja, coba pantun. Yang lain kalau Freddy pantun kita bilang? Freddy silakan. Tidur malam disiram. Sakit. Dipuk oleh malaikat. Sakit. Beri muka memang seram. Sakit. Tapi saya berarti malaikat. Itu adalah bakatnya. Ready. Yang lain belum tentu gitu. Bisa. Ada itu bakat sendiri yang Tuhan anugerahkan. Jadi itu Freddy, kalau dia pintar pantun dia latih terus menerus, besok dia jadi seorang penyanyi, bisa tukang lawak, bisa orang yang lawak sekarang di TV saja dia bisa mendapatkan uang. Jadi bakat yang Tuhan kasih itu harus kita kembangkan. Jadi baik, bicara tentang citra apa pribadi yang unik, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi ini tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu mengidentifikasi secara jujur kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, menjelaskan ajaran kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 mengenai manusia sebagai citra Allah yang unik dan baik adanya. Dan yang ketiga, menghayati dan menerima diri sebagai ciptaan Allah yang unik dan berharga. Dan yang keempat, terakhir, mewujudkan rasa syukur atas keunikan diri melalui doa dan tindakan nyata. Jadi setelah kita melihat tujuan pembelajaran, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian amati dan kalian kerjakan. Bisa? Bisa. Dan setelah kalian amati, nanti ada tugas yang kalian isi di kolom ini. Bagikan sebentar ya. Tulis dengan nama kelompok masing-masing ya. Jadi nanti setelah habis kerjakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk dan tulis di belakang. Jadi kelompok satu di sana, ini kelompok dua di sini kelompok. Sudah? Hah? Siapa
kali kerja yang soal yang nomor pertama yang isi kurnon. Jadi Pak Guru itu yang untuk ini soal yang berikutnya itu baca tentang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Jadi Pak Guru minta salah satu untuk baca di depan supaya Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang bertumbuh di seluruh bumi dan segala tumbuhan yang berwarna bersumpah. Itulah akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik, jadilah besar dan jadilah pagi, itulah hari keenam. sudah. Jadi baik. Terima kasih dia. Tepuk tangan dulu untuk dia. Bacaan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Dengar yang lain. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Semua sudah dengar tuh bacaan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 harap mendengarkan apa yang dipresentasikan teman kelompok di depan. Bisa tidak? Bisa. Jadi kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Maju juga untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, semangat, maju depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Teguh untuk menjelaskan hasil kerja kami. Soal nomor 1, Kita berarti garis kelompok 2 dan 3. soal nomor 1, kekuatan atau talenta hal yang kami kuasai sinar. Jawaban kami berbakat membaca. Keterbatasan atau tantangan hal yang kami lakukan. Bagaimana cara untuk meningkatkan membaca kita harus giat belajar agar kita beda dari orang lain. Lanjut. Nomor 2, kekuatan Kasih yang paling pusat. Baca. kami berbakat bernyanyi. Keterbatasan atau tantangan hal yang kami sulit. Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi adalah berlatih dengan giat dan baik. Kami berbakat bermain bola.
Cara untuk meningkatkan kemampuan bermain adalah berlatih untuk meningkatkan mental dan kemampuan. Sudah. Tugas yang kedua, nomor 1. Apa makna frasa menurut gambar dan rupa kita? Ayat 26 dalam konteks kehidupan. Saya akan menjawab. Frasa ini berarti manusia diciptakan dengan berbagai diciptakan dengan memiliki kesamaan atau bayangan sifat-sifat Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan sebagai ciptaan pemerintah. Soal nomor 2, setelah membaca 31 sungguh amat baik. Bagaimana seharusnya sikapmu terhadap keterbatasan atau kekurangan yang kamu miliki? Sikap yang harus dikembangkan adalah menerima diri dengan martabat. B. Mencari tujuan di balik kekurangan. C. Bertumbuh dan berusaha. Yang ketiga, dalam kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan sifat. Maka makna sebenarnya dari gambar dan sifat Allah yang ada padanya. Gambar dengan sifat itu citra atau bukti, sedangkan rupa berarti persamaan kemiripan atau model. Dalam singkat pada kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mengapa tindakan manusia yang merusak alam seperti membuang limbah beracun ke sungai bertentang dengan ayat ini? Tindakan merusak alam seperti membuang limbah beracun ke sungai sangat bertentangan dengan kejadian 1-31 karena tindakan tersebut merusak sesuatu yang sudah dinyatakan baik oleh Sang Pencipta. Pengkhianat terhadap tanggung jawab manusia dan dapat merusak diri sendiri dan sesama. Soal nomor 5 dari kejadian 1 ayat 7 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa diskriminasi berdasarkan gender? Misalnya, menganggap satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain adalah pelanggaran terhadap ajaran Islam. Diskriminasi berdasarkan gender dalam ajaran Kejadian 1 ayat 20 karena ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan gambar Allah. Jadi baik, sekian dari presentasi apa ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tidak? Ya, tepuk tangan. Silakan masuk kelompok 2. Ayo semangat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan Ines untuk membacakan soal sesuai dengan isi. Jadi yang pertama, nomor 1, kekuatan atau talenta. Hal yang kamu sukai. Hal yang kamu sukai seperti menyanyi atau menggambar. Keterbatasan, tantangan hal yang sudah kamu lakukan, belum bisa melatih teknik vokal dengan baik. Berpantun, memikirkan suatu kata-kata, sepak bola, saat menendang dan mengontrol bola, balap motor tidak dapat mengontrol, bola voli tidak dapat smash dari ketinggian. Hal yang kamu kuasai atau senangi, karena bisanya berpantun, menyanyi, menari, berdoa, bermain sepak bola dan bola voli dan membaca. Dengan hal yang kita sukai, kita dapat terus berlatih atau mengembangkan talenta yang telah ada dalam hidup kita. Hal yang sulit kamu lakukan karena mudah emosi dan tersinggung, memiliki rambut keriting yang membuat kita merasa berbeda dari yang lain, kulit hitam yang berbeda dari yang lain, dan tidak gampang bergaul dengan orang lain. Soal analisis yang kedua.
Apa makna frasa menurut gambar dan rupa kita? Ayat 26 dalam konteks keunikan. Desa menjawab, desa ini berarti manusia diciptakan dengan memiliki kesamaan atau bayangan sifat-sifat Tuhan meskipun dalam keterbatasan sebagai ciptaan. Setelah membaca ayat 31, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap keterbatasan atau kekurangan yang kamu miliki? Sikap yang diperlukan, sikap yang perlu dikembangkan. Yang pertama, menerima diri dengan martabat. Sikap yang tepat adalah bersyukur atas keberadaanmu secara keseluruhan. Keterbatasan adalah bagian dari paket kehidupan manusia dan tidak mengurangi nilai esensialmu di mata Tuhan. B. Mencari tujuan di balik kekurangan. Jangan biarkan kekurangan menjadi alasan untuk berhenti. Lihat kekurangan sebagai bidang pertumbuhan atau bahkan platform unik menjadi melayani menginspirasi orang lain. Contohnya orang-orang dengan disabilitas yang menginspirasi banyak orang. C. Bertumbuh dan berusaha. Meskipun ciptaan itu amat baik, kondisi manusia saat ini dipengaruhi oleh kejatuhan yang menyebabkan adanya ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kenali dan kelola keterbatasanmu dengan bijak. Berusaha untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, mengembangkan potensi yang ada, dan meminta bantuan atau hikmat untuk mengatasi hal-hal di luar kendali. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa makna sebenarnya dari gambar dalam rupa Allah yang ada pada manusia? Gambar berarti patung, citra, atau wakil, sedangkan rupa berarti kesamaan, kemiripan, atau model. Pada Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mengapa tindakan manusia yang merusak alam bertentangan dengan ayat-ayat ini? Tindakan merusak alam seperti membuang limbah beracun di sungai saat bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 31, karena tindakan tersebut merusak sesuatu yang sudah dinyatakan baik oleh Sang Pencipta, berkhianat terhadap tanggung jawab manusia, dan dampak merusak diri sendiri dan sesama. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Mengapa diskriminasi berdasarkan gender adalah pelanggaran terhadap ajaran ini? Diskriminasi berdasarkan gender melanggar ajaran Kejadian 1 ayat 27 karena ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dengan 3? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan aplaus yang meriah. Masih semangat? Masih. Ayo kelompok 3, silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa makna sebenarnya dari gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia? Gambar berarti patung, citra, atau wakil, sedangkan rupa berarti kesamaan, kemiripan, atau model. Pada Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mengapa tindakan manusia yang merusak alam seperti membuang limbah beracun ke sungai bertentangan dengan ayat-ayat ini? Tindakan merusak alam seperti membuang limbah beracun di sungai sangat bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 31 karena tindakan tersebut merusak sesuatu yang sudah dinyatakan baik oleh Sang Pencipta. Pengkhianatan terhadap tanggung jawab manusia dan dampak merusak diri sendiri dan sesama. Kejadian 1 ayat 27.
Menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Mengapa diskriminasi berdasarkan gender adalah pelanggaran terhadap ajaran ini. Sekian penjelasan kami kepada teman-teman. Kalau tidak ada kita kasih tepuk tangannya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan pekerjaan hasilnya masing-masing dengan baik, dengan jawabannya masing-masing. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk. Sekarang untuk melanjutkan tadi yang kita bahas, kamu kerjakan tadi itu. Ada soal yang kamu kerjakan lagi yang untuk tentang aku pribadi yang unik. Jadi setiap masing-masing manusia itu mempunyai pribadi yang berbeda dan unik yang patut kita syukuri. Dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan, ada jika kami punya yang pribadi itu yang kami tidak suka itu ada yang tulis tadi rambutnya kering. Setelah tuliskan sebuah doa, Pak Guru meminta lagi ada permintaannya satu lagi, itu tuliskan rencana atau aksi nyata yang kamu lakukan minggu depan untuk mengembangkan kekuatan dan talenta yang kita miliki. Rencana aksi apa ke depan? Setelah kita mendengar materi yang unik tadi itu, yang unik tadi, apa yang harus kita lakukan? Bisa? Bisa. Nah, silakan kerja. Tulislah sebuah doa, aku pribadi yang unik. Tuliskan satu rencana atau aksi nyata kalian. Rencana atau aksi nyata yang kamu lakukan dalam seminggu ke depan. Apa yang harus kamu buat setelah menerima pelajaran dari pribadi yang unik untuk mengembangkan talenta atau kekuatan yang kalian miliki. Selesai. Hari ini berakhir sampai di sini. Sebelum berakhir, Pak Guru kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajaran, apa yang kita dapat dan kita pelajari hari ini. Masing-masing ada yang diberikan bakat dan kemampuan talenta masing-masing, dan itu kita harus syukuri. Dan di dalam kita punya diri ada yang kurang. Ada manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi baik, meskipun ciptaan itu amat baik, kondisi manusia itu sebagai manusia itu sering jatuh dalam dosa. Tidak ada kesalahan Kata istilah yang terakhir, tak ada satupun di dunia ini yang bisa menjadi dirimu, maka jadilah dirimu sendiri. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru minta satu orang yang sukarela untuk maju berdoa di depan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal kami melakukan belajar mengajar kami hingga pada akhir ini. Pada akhirnya Tuhan, kami anak-anak mau pulang ke rumah kami. Mari Tuhan tuntun dan sertai kami di perjalanan agar kami bisa sampai di kedua orang tua kami dengan keadaan selamat. Ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selesai.